Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Margareta Ome, NIM 2020 410 340. Prodi Manajemen Reguler C semester 3. Sekian perkenalan diri dari saya. Selanjutnya saksikan video yang akan saya presentasikan dengan materi perencanaan sumber daya manusia. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui definisi dan manfaat proses perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, mengetahui teknik-teknik peramalan permintaan tenaga kerja. A. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia didefinisikan sebagai proses perkiraan atau peramalan akan kebutuhan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia baik di dalam organisasi internal maupun di luar organisasi eksternal. B. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yakni untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia pada suatu kurun tertentu. C. Aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yakni aspek kuantitas sumber daya manusia yang tepat, aspek kualitas sumber daya manusia yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. D. Tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. E. Teknik peramalan tenaga kerja. Yang pertama, teknik Delphi. Metode Delphi adalah metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Langkah-langkah pada metode Delphi. Yang pertama, pilih fasilitator. Langkah pertama adalah memilih fasilitator. Fasilitator yang tepat adalah orang yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam penelitian dan pengambilan data. Yang kedua, identifikasi para ahli yang diperlukan. Teknik atau metode Delphi ini sangat tergantung pada panel ahli. Tim panel ini dapat berasal dari tim kita, pelanggan kita atau ahli lain yang berasal dari organisasi kita sendiri ataupun organisasi lainnya. Yang ketiga, definisikan masalah. Definisikan secara jelas masalah apa yang akan dibahas agar para ahli mengetahui masalah apa yang harus mereka berikan pandangan dan pendapat. Yang pertama, pertanyaan putaran pertama, mengajukan pertanyaan umum untuk memberikan pemahaman umum kepada para ahli dan mendapatkan pandangan pertama mengenai kondisi di masa depan dari ahli-ahli tersebut. Yang kedua, pertanyaan putaran kedua. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan putaran pertama, pertanyaan-pertanyaan pada putaran kedua harus ditunjukkan untuk memperjelas masalah tertentu. Yang ketiga, pertanyaan putaran ketiga. Kuesioner yang terakhir adalah kuesioner yang bertujuan untuk fokus pada pendukungan pengambilan keputusan. Yang keempat, bertindak atas hasilnya. Setelah mendapatkan konsensus atau kesepakatan mengenai pandangan dan peramalan pada masa depan, kita perlu menganalisis temuan
atau hasil tersebut dan siapkan rencana tindakan untuk menangani risiko dan peluang masa depan. 2. Rata-rata bergerak merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. 3. Manajemen forex adalah sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor, manajer departemen atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. A. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar organisasi tetapi memiliki dampak terhadap jumlah pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. B. Faktor organisasi adalah faktor-faktor yang berasal dari internal organisasi itu. Faktor-faktor ini berdampak langsung terhadap jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. C. Faktor angkatan kerja. Faktor angkatan kerja adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh atau berasal dari tenaga kerja itu sendiri yang akan mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. 4. Metode tools of supply. Analisis tools of supply meliputi berbagai hal, yakni A. Tabel staffing adalah penyajian dalam bentuk tabel semua jabatan dalam organisasi disertai dengan jumlah dari karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. B. Markov analysis adalah metode untuk melacak pola dan pergerakan. C. Rencana suksesi adalah proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan melacak individu-individu kunci untuk posisi eksekutif. D. Bagan penempatan adalah daftar dari pemegang jabatan saat ini dan personil yang potensial jika ada lowongan pada jabatan tersebut. E. Skill inventories adalah data dari pendidikan, pengalaman, minat, dan keterampilan yang dapat memberikan petunjuk kepada sesuai dengan latar belakang. Sekian dan terima kasih. Saksikan video yang sudah saya presentasikan.